Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat, masih bertemu kembali bersama saya, Salsabila, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan program bahasa asing menggunakan aplikasi DaVinci++, yaitu dengan pembahasan mengenai pengulangan. Mengulang merupakan suatu proses tindakan yang banyak dijumpai dalam pemrograman. Pada semua bahasa pemrograman, pengulangan proses ditangani dengan suatu mekanisme yang disebut dengan loop. Dengan mengulang atau loop, suatu proses yang berulang misalnya menampilkan tulisan yang sama 100 kali pada layar dapat diimplementasikan dengan kode program yang sama. Kemudian, pada pemrograman proses pengulangan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pengulangan yang sudah diketahui jumlah perulangannya sebelum perulangan tersebut dilakukan. Dan yang kedua, perulangan yang belum diketahui jumlah perulangannya sebelum perulangan tersebut dilakukan. Di mana di sini bentuk pernyataannya adalah merupakan fungsi for, yaitu ungkapan 1, ungkapan 2, ungkapan 3, dan seterusnya. Di mana ungkapan 1 ini digunakan untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendali loop. Dan ungkapan 2 dipakai sebagai kondisi untuk keluaran dari loop. Kemudian ungkapan 3 dipakai sebagai pengatur kenaikan nilai variabel pengendali loop. Ketiga ungkapan dalam for tersebut harus dipisahkan dengan tanda titik koma. Dalam hal ini pernyataan bisa berupa pernyataan tunggal maupun jamak. Jika pernyataannya berbentuk jamak, maka pernyataan tersebut harus diletakkan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Baik, adapun sebagai contoh adalah di sini kita ingin menggunakan loop for untuk menampilkan nilai 1 sampai dengan 20 dalam baris-baris yang terpisah. Yaitu pertama kita buat header-nya, ini dia, yaitu agar include dalam kurung stabilisa. Kemudian pada baris kedua kita buat main, kemudian tanda kurung. Pada baris ketiga kita buat tanda kurung kurawal. Kemudian melanjutkan pada baris keempat, yaitu fungsi in x titik koma, kemudian for dalam kurung x sama dengan 1 titik koma, x kurang dari 20 titik koma, kemudian x ditambah. Kemudian kita buka kembali kurung kurawal, di mana pada baris ke-6 kita buat printf dalam kurung nilai %d garis miring n, x dan titik koma. Setelah itu kita compile, dan ini dia hasilnya, yaitu tidak mengalami keeroran. Setelah itu ini dia nilainya, yaitu mulai dari nilai 1, 2, 3 sampai seterusnya, yaitu 20. Dimana pada tipe data in terdapat variabel x sehingga dengan loop for nilai x dimulai dengan nomor 1 sampai proses nilai x tambah 1 dan diakhiri bila x sampai dengan nilai 20. Ini dia. Kemudian kita lanjut kepada contoh yang kedua, di mana di sini kita akan menghitung bilangan regular dari masukan pengguna yang dibaca dari keyboard dengan menggunakan scanf. Kemudian bilangan regular ini adalah penjumlahan dari bilangan masukan dengan seluruh bilangan sebelumnya. Sehingga bilangan regular dari 7 adalah 7 ditambah 6 ditambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 dengan hitungan mundur. Baik, ini dia hasilnya, yaitu kita buat header seperti biasa. Kemudian pada baris keempat kita buat fungsi in a, b, c sama dengan 0 titik koma. Kemudian pada baris kelima kita buat printf dalam kurung masukkan bilangan regular sama dengan kemudian titik koma. Selanjutnya scanf, yaitu dalam kurung %d, a, kemudian titik koma. Pada baris ketujuh yaitu printf dalam kurung garis miring n %d, a, titik koma. Pada baris ke-8 c sama dengan c ditambah a titik koma. Selanjutnya yaitu menggunakan fungsi for dalam kurung b sama dengan a dikurang 1 titik koma, kemudian d besar sama dengan 1 titik koma, kemudian d dikurang
Kemudian kita buat huruf awalnya, yaitu printf dalam kurung tanda tambah %d, d titik koma. Kemudian C sama dengan C ditambah D titik koma. Dan pada baris ke-13 kita buat printf garis miring N, hasilnya adalah X %d garis miring N, C titik koma. Dan selanjutnya kita compile. Dan ini di hasilnya yaitu tidak mengalami keeroran. Kita masukkan nilai tribularnya, yaitu tadi ada angka 7, enter hasilnya, di mana variabel A sebagai nilai inputan. Bila diinputkannya nilai 7, maka otomatis akan menambahkan bilangan 7 sampai dengan 1, sehingga tulisan 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 dan tambah 1. Itulah hasilnya. Lanjutkan pada contoh yang ketiga, yaitu di sini kita akan menggunakan loop for untuk menampilkan seluruh karakter dari A sampai Z dalam baris-baris yang terpisah. Jadi yang pertama kita buat header-nya, kemudian pada baris yang keempat kita buat fungsi cat A titik koma, kemudian for dalam kurung A kapital sama dengan 65 titik koma, kemudian A kecil sama dengan 90 titik koma, A ditambah, kemudian pada baris ke-6 kita buat printf garis miring N huruf %C garis miring N, koma A kapital dan titik koma. Setelah itu kita compile. Dan ini hasilnya yaitu tidak mengalami keeroran. Selanjutnya, dan ini tadi yaitu huruf-hurufnya huruf B, I, F, mulai dari A sampai Z. Jadi tipe data yang digunakan adalah tipe data cat dengan variabel A. Kemudian terdapat perulangan for dan akan otomatis jika A++ yang berarti akan mengulang sampai dengan Z-nya, yaitu menggunakan loop for dengan kenaikan variabel negatif untuk menampilkan seluruh karakter dari Z sampai dengan A dalam baris-baris yang terpisah. Jadi yang pertama kita buat seperti biasa, yaitu header. Kemudian pada baris keempat kita buat chart A kapital titik koma. Kemudian pada baris kelima kita tulis for dalam kurung A kapital sama dengan 90 titik koma. Kemudian A besar dari 65. Kemudian A dikurang. Selanjutnya pada baris ke-6 printf yaitu dalam kurung garis miring N huruf %C garis miring N, koma A kapital titik koma. Kemudian kita compile, tidak mengalami keeroran. Kita lanjut. Nah, ini dia hurufnya, yaitu dimulai dari kebalikannya tadi, dimana dari huruf Z sampai A. Yang kata lain adalah hurufnya mundur ya teman-teman. Jadi konsepnya sama seperti pengurutan angka A sampai Z yang tadi. Di sini perbedaannya karena prosesnya A kurang, yang dimana berarti pengurutan huruf akan dibalik H dari Z menunjuk ya. Kita lanjut pada contoh yang kelima, yaitu di sini kita akan menggunakan loop for untuk membuat program di mana inputnya adalah N, kemudian outputnya adalah 1, 3, 4, 5 sampai dengan M, di mana M ini adalah bilangan ganjil ke N. Yaitu pertama kita buat header seperti biasa, kemudian pada baris keempat kita buat fungsi int A sama dengan 1, B, C sama dengan 0, titik koma. Kemudian pada baris kelima kita buat printf dalam kurung masukkan nilai sama dengan titik koma, kemudian scanf dalam kurung %d, sama dengan B dan B titik koma. Kemudian pada baris ketujuh yaitu C sama dengan B kali 2 titik koma. Pada baris ke-8 for dalam kurung A sama dengan 1 titik koma A C
kecil sama dengan C titik koma, kemudian A dikurang sama dengan A tambah 2. Pada baris ke-9 yaitu printf dalam kurung persen D, A titik koma. Selanjutnya tinggal kita compile dan tidak mengalami keeroran. Di sini kita memasukkan nilai, di mana nilainya adalah 9. Dan ini dia hasilnya, yaitu dengan hasil memasukkan nilai 9, hasilnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 17. Di sini adalah bilangan ganjil semua ya teman-teman. Jadi program membaca perulangan di mana proses bilangan tersebut adalah proses bilangan ganjil. Kemudian variabel B akan membaca yang bila mana kita inputkan nilainya 9, maka perulangan akan berhenti bila sesudah terdapat 9 bilangan. Contoh yang keenam adalah di sini kita akan menggunakan loop for untuk membuat program di mana inputnya adalah n, outputnya adalah 1, negatif 2, kemudian 3, kemudian negatif 4, kemudian 5, selanjutnya negatif 6, 7, negatif 8, sampai n. Jadi pertama kita buat 3, kemudian pada baris keempat kita buat int a, b, titik koma, kemudian printf, dalam kurung masukkan nilai sama dengan titik koma, kemudian scanf, dalam kurung persen D, dan A, titik koma. Kemudian pada baris ketujuh yaitu for, dalam kurung D sama dengan 1 titik koma, kemudian D kurang sama dengan A, titik koma, kemudian B ditambah 2 kali, kemudian pada baris ke-8 yaitu if, dalam kurung B persen 2 sama dengan 0, kemudian printf, dalam kurung int persen D, B, titik koma, kemudian else, pada baris ke-11 printf, dalam kurung persen D, B, titik koma. Tinggal kita compile dan tidak mengalami keeroran, dan kita masukkan nilainya, di mana nilainya yaitu adalah 8. Begini dia hasilnya, di mana yaitu hasilnya 1, min 2, kemudian 3, min 4, 5, min 6, kemudian 7, dan terakhir adalah min 8. Jadi bila mana variabel A diinputkan nilai A sama dengan 8, maka perulangan akan berhenti di angka 8. Di angka 8 atau min 8, yang akan menuliskan secara negatif, yaitu pada angka yang bukan bilangan prima dan sebaliknya. Adapun contoh yang terakhir adalah kita akan menggunakan load for untuk membuat program di mana inputnya adalah n, outputnya adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dan dikali seterusnya. Jadi yang pertama kita buat headernya seperti biasa, yaitu pagar input dalam kurung stadio H, kemudian fungsi main, pada baris keempat yaitu fungsi int a, b, c sama dengan 0 titik koma, kemudian pada baris selanjutnya yaitu printf, dalam kurung masukkan nilai n faktorial sama dengan titik koma, kemudian scanf, dalam kurung persen D, dan B titik koma. Pada baris ke-7 kita buat for, dalam kurung A sama dengan 1 titik koma, A, kemudian A kurang sama dengan B titik koma, kemudian A plus, selanjutnya buka kurung kawal, kemudian if, dalam kurung A sama dengan 1, kemudian printf, dalam kurung 1 titik koma, kemudian fungsi else, pada baris ke-11 printf, dalam kurung kali persen D, A, dan terakhir titik koma. Selanjutnya kita compile, tidak mengalami keeroran. Setelah itu tidak mengalami keeroran.
Selanjutnya kita compile, tidak mengalami keeroran. Kemudian kita masukkan nilai faktorialnya, yaitu adalah 10. Dan ini dia hasilnya, dimana nilai faktorialnya adalah 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5, dikali 6, dikali 7, dikali 8, dikali 9, dan dikali 10. Dimana hasilnya ketika diinputkan pada variabel B, pengulangan akan berhenti sesuai dengan nilai yang diinputkan. Pada pengulangan nilai A, maka pengulangan akan terus mengulang dengan laju sampai angka yang diinputkan, yaitu di sini adalah sampai angka 10. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum